Saudara yang kekasih, kita mungkin pernah mendengar istilah, kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Perkataan ini biasanya diucapkan oleh orang-orang yang berhati jahat untuk mendapat keuntungan pribadi atau untuk menunjukkan betapa berkuasanya mereka atas diri orang lain. Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh berkata seperti itu. Sebaliknya kita perlu berkata, kalau bisa dipermudah, mengapa kita persulit? Kita harus selalu berusaha menolong orang yang perlu mendapatkan pertolongan dari kita. Saudara, hal ini saya ungkapkan karena ketika Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, juga kepada kita semua, maka imam-imam Israel, ahli-ahli Taurat Israel mempersulit 10 perintah Allah itu dengan mengembangkannya menjadi lebih dari 600 hukum dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan bangsa Israel, sehingga tidak seorang pun bisa melakukannya dengan sempurna, dengan baik. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Pada waktu seorang ahli Taurat bertanya pada Tuhan Yesus, hukum apa yang paling utama di dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa seluruh 10 perintah Allah itu bisa diringkas menjadi satu hukum, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah lebih dari apapun juga, dan kasih kepada sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 10 perintah Allah, jangan ada padamu Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat, hormatilah hari Sabat, dan seterusnya. Itu bisa diringkas menjadi hukum kasih kepada Allah lebih dari apapun juga. Dan hukum jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesama manusia, itu bisa diringkas menjadi kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita sudah menjalankan hukum kasih dalam perkataan dan perbuatan kita, maka berarti kita sudah melakukan 10 perintah Allah. Dan hidup kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya dengan anugerah Allah, dengan kasih karunia Allah, semua kita bisa melakukan perintah Allah. Dan hidup kita sekali lagi boleh berkenan pada Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, dengan pertolongan-Mu, dengan urapan-Mu, kami pasti mampu melakukan 10 perintah Allah seperti yang Kau kehendaki. Ketika kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga, dan mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri, maka berarti kami sudah mengenapi seluruh hukum Taurat. Tuhan, tolong kami, mampukan kami, urapi kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk melakukan perintah-perintah-Mu, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.